Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Untuk kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, di mata pelajaran praktek ibadah, kita akan menjelaskan apa ya? Coba kita lihat ya. Kita akan menjelaskan tayamum, ya. Nah, terkadang kita bingung nih, banyak yang bertanya bagaimana sih caranya tayamum? Terus, bolehkah kita tayamum kalau misalnya ada air? Atau bolehkah kita dalam perjalanan melakukan tayamum? Ya, nah nanti dijelaskan. Insya Allah, Bapak akan menjelaskan apa itu tayamum, bagaimana pelaksanaan tayamum, dan kaifiatnya itu seperti apa, atau apa yang menyatakan bahwa tayamum itu boleh dilakukan. Kita lihat dulu pembahasannya tentang tayamum. Tayamum secara bahasa yaitu al-qasdu. Apa itu al-qasdu? Al-qasdu yang berarti maksud. Ada maksud ya. Jadi tayamum itu secara bahasa al-qasdu atau artinya maksud. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya apa itu tayamum, berarti al-qasdu. Selanjutnya, tayamum secara istilah. Sebuah peribadatan kepada Allah berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan soid yang bersih. Nah, pertanyaannya apa itu soid? Soid adalah seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayamum, baik yang terdapat tanah di atasnya ataupun tidak. Ya, jadi tayamum itu kalau misalnya menurut istilah permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayamum, baik yang terdapat tanah di atasnya ataupun tidak. Nah, selanjutnya, berbicara tentang tayamum. Nah, perintah tayamum. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ujug-ujug menyuruh kita untuk selalu bertayamum, tidak. Tapi ada alasannya. Ketika kita dalam kondisi seperti apa, misalnya kita harus bertayamum. Atau misalnya ketika posisi kita sedang di perjalanan, atau misalnya lagi di tempat yang tidak ada air. Nah, perintah tayamum itu tertuang di dalam Al-Quran. Nah, bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum maradaw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastukumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Nah, artinya dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Nah, artinya jika misalnya salah seorang di antara kita sedang dalam perjalanan, nah, dari perjalanan tersebut tidak menemukan air, maka kita boleh untuk melakukan tayamum. Apa ayatnya? Nanti kalau misalnya ada yang bertanya, kalau misalnya dalam perjalanan boleh tidak? Kita tayamum boleh. Mana ayatnya? Ini Quran surat Al-Maidah, ya. Itu. Terus atau kembali dari buang air misalnya. Nah, misalnya kita buang air, tidak ada air, boleh kemaluan kita diusap dengan dedaunan, ya, dedaunan itu. Atau misalnya berhubungan badan dengan perempuan ini bagi orang yang sudah menikah, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik. Jadi kalau misalnya kita posisinya lagi mendesak, lagi di perjalanan, boleh kita bertayamum, ya. Nah, nanti kalian hafalkan nih perintah tayamum, hafalkan suratnya, ya. Nanti setelah dihafalkan bisa distorkan ke Parais, ya. Supaya nanti kalian tahu suatu saat nanti ditanya atau suatu saat ada soal, sebutkan perintah tayamum. Lalu sebutkan ini surat Al-Maidah, ya. Selanjutnya,
Dalil as-sunnah. Ada Rasulullah SAW pernah berkata gini nih. Wa ju'ilat turbatuha lana tahuron idza lam najidil ma. Artinya, dijadikan bagi kami umat Nabi Muhammad SAW permukaan bumi sebagai tahur, sesuatu yang digunakan untuk bersuci atau tayamum jika kami tidak menjumpai air. Artinya, nanti kalau misalnya salah seorang di antara kita sedang tidak ada air, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Apa hadisnya? Apa dalil ayatnya? Tadi ayatnya Quran Surat Al-Ma'idah. Gimana bunyinya? Nanti disebutkan. Terus hadisnya seperti apa ini? Hadisnya. Ya. Oke, next. Selanjutnya, keadaan yang dapat menyebabkan seseorang bersuci dengan tayamum. Dalam kondisi apa saja kita diharuskan atau kita boleh bertayamum? Kita mendapat rukhsah untuk bertayamum. Yang pertama, jika tidak ada air baik dalam keadaan safar, dalam perjalanan ataupun tidak. Contoh misalnya, di suatu daerah tidak ada air, ya. Tapi kita tidak sedang dalam perjalanan, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum karena tidak ada air, ya. Selanjutnya, terdapat air artinya dalam jumlah terbatas bersamaan dengan adanya kebutuhan lain yang memerlukan air tersebut semisal untuk minum dan memasak. Nah, contohnya kita lagi di gunung nih, air tuh ada, tapi air itu untuk minum, untuk masak. Kalau misalnya kita tidak minum, tidak masak, otomatis kita akan mati. Nah, maka dalam keadaan tersebut kita dibolehkan untuk bertayamum. Ya, jangan memaksakan diri kita harus bertayamum, kita harus berwudu, sedangkan air tidak ada untuk minum, sedangkan air tidak ada untuk makan. Ya, jadi kita boleh bertayamum dalam keadaan airnya itu terbatas, ya. Tuh. Selanjutnya, misalnya contoh di suatu daerah ada airnya, tapi misalnya di rumah tuh ada air, tapi takut kehabisan, boleh nggak dipakai bersuci airnya? Boleh ya airnya mah. Cuman kalau misalnya kita tayamum dibolehkan juga. Kalau misalnya terbatas tidak usah dipakai wudhu. Wudhunya dengan cara tayamum saja. Terusnya, adanya kekhawatiran jika bersuci dengan air akan membahayakan badan atau semakin lama sembuh dari sakit. Contohnya, seseorang di antara kita itu sedang sakit parah. Nah, ketika sedang sakit parah, kita diinstruksikan untuk tidak boleh kena air penyakitnya itu. Ada contoh sakit koreng atau sakit apa gitu ya. Lalu kalau misalnya tubuh kita kena air, otomatis sembuhnya akan lama. Nah, dalam kondisi tersebut kita boleh bertayamum. Terus selanjutnya yang keempat, ketidakmampuan menggunakan air untuk berwudu dikarenakan sakit dan tidak mampu bergerak untuk mengambil air wudu dan tidak adanya orang yang mampu membantu untuk berwudu bersamaan dengan kekhawatiran habisnya waktu sholat. Artinya contoh, kita itu tidak bisa jalan, ya. Dan kondisinya itu di rumah itu tidak ada siapa-siapa, sepi, ya. Nah, sedangkan untuk berwudu itu kita jauh, ya. Sedangkan kita tidak bisa berjalan, maka dalam kondisi tersebut kita dibolehkan untuk bertayamum, ya. Itu, paham ya? Paham? Jadi keadaan yang dapat menyebabkan seseorang bersuci dengan tayamum. Kalau misalnya kita sengaja bertayamum dalam keadaan banyak air, airnya banyak, terus sedang tidak dalam perjalanan, maka kita diwajibkan untuk berwudu, ya, tidak boleh bertayamum. Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, tata cara tayamum nih, seperti apa nih tata cara tayamum? Dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari, ya, Bukhari nomor 347 dan Muslim nomor 368, artinya hadis ini sahih, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang artinya ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian aku mengalami junub dan aku tidak menemukan air. Maka aku berguling-guling di tanah sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau mengatakan, nah ini tuh ada sahabat Nabi yang mengutus
Nabi itu mengutus untuk suatu keperluan. Kemudian aku mengalami junub dan aku tidak menemukan air. Artinya diutus orang tersebut itu ke suatu daerah. Nah, setelah diutus, lalu orang tersebut junub, artinya mimpi basah bagi yang sudah balik ya. Nah, setelah itu karena tidak menemukan air, orang tersebut berguling-guling ya di tanah. Tayamum berguling-guling aja menurutnya. Karena dia nggak tahu tayamum itu seperti apa. Nah, lalu Rasulullah mengatakan nih, sesungguhnya cukuplah engkau melakukan seperti ini. Nah, Rasulullah tuh menjelaskan, seraya beliau memukulkan telapak tangannya ke permukaan bumi. Sekali pukulan, nah ini contohnya tembok. Satu kali pukulan, truk, nah, kemudian ditiup. Kan karena ada debu ya, di tembok ada debu, ditiup. Kemudian beliau mengusap punggung telapak tangan kanannya. Ya, tak, punggung nih. Hanya dengan tangan kirinya. Nah, ya, tuh. Punggung telapak tangan kiri dengan tangan kanannya. Lalu beliau mengusap wajah dengan kedua tangannya. Lalu setelah ditiup, mengusap tangan, ya, lalu ke wajah. Tuh, ya, ke wajah. Cukup. Seperti itu, ya. Jadi cukup tayamum itu seperti itu, tidak mesti kayak ada kumur-kumur. Masa kumur-kumur pakai debu nggak bisa kan, ya? Kalau enggak misalnya karena tayamum itu sama seperti berwudu, berarti tata caranya harus berwudu. Ambil tanah ya, ini ke tanah, ke tembok, set langsung ke tangan, kalau enggak ke kepala ya. Enggak seperti itu. Jadi cukup ditepukan satu, langsung ke tangan kanan, tangan kiri ya. Lalu ke wajah ya, ke permukaan wajah. Cukup aja segitu ya. Jadi itu untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa tugasnya, silakan hafalkan ayat dan hadis perintah tayamum ya. Itu saja. Nah, selanjutnya wassalamualaikum. Ya, jadi pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Pembahasan praktek ibadah kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube SD Sedunia ya. Tetap sehat selalu. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila Bapak ada kesalahan. Assalamualaikum. Terima kasih.